Nama saya Rani, saya dari Yakum Emergency Unit. Hari ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman terkait dengan budidaya kecambah. Adapun budidaya kecambah ini bisa kita lakukan di lahan yang minim. Artinya ketika teman-teman tidak memiliki lahan yang cukup, maka kita bisa menggunakan media yang sangat sederhana. Sekarang ini saya akan memperkenalkan media-media yang bisa digunakan untuk budidaya kecambah. Yang pertama, kita menggunakan ember yang bertutup. Untuk saat ini saya menggunakan ember berukuran 15 liter, di mana di bawahnya diberikan lubang sebesar koin uang. Cukup satu lubang saja yang akan berfungsi untuk mengalirkan air di dalam ember. Kemudian yang kedua, kita juga membutuhkan ember berisi air yang nantinya akan digunakan untuk merendam bahan-bahan seperti karung yang nantinya akan dipakai untuk budidaya kecambah. Untuk bahan selanjutnya adalah karung goni, di mana karung goni ini kita potong berbentuk lingkaran seperti ini. Diameternya menyesuaikan dengan diameter ember. Lalu berikutnya adalah streamin. Streamin yang kita gunakan ada dua. Yang pertama adalah streamin berukuran besar seperti ini. Kemudian yang kedua adalah streamin berukuran kecil seperti ini. Kedua streamin tersebut juga kita potong berbentuk lingkaran dengan ukuran diameter menyesuaikan dengan embernya. Bahan berikutnya adalah kayu. Kayu ini akan kita manfaatkan sebagai penyangga di dasar ember. Lalu wadah atau tempat yang berisi air hangat yang nantinya akan digunakan untuk merendam kacang hijau. Lalu yang terakhir tentu saja bahan kacang hijau. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk membudidayakan kecambah ini. Sebelumnya saya sudah merendam kacang hijau. Rendaman ini membutuhkan waktu 1 hari 1 malam. Teman-teman bisa melihat seperti ini. Selanjutnya kita akan menyusun alat-alat di dalam ember sebelum kacang hijau hasil rendaman kita pergunakan. Yang pertama, saya mengambil kayu untuk penyangga di dasar ember. Ini akan saya letakkan di urutan yang paling bawah. Kayu yang kita pergunakan untuk menyangga tidak harus sampai pada dasar ember, tetapi beri jarak kira-kira kurang lebih 10-15 cm dari dasar ember. Kayu ini berfungsi untuk menyangga streamin yang di atasnya nanti akan kita beri kacang hijau, sehingga kacang hijau nanti tidak akan terendam di dasar ember. Yang selanjutnya, kita mengambil streamin dengan ukuran lubang besar. Kita letakkan di atas kayu penyangga. Kita hanya membutuhkan cukup satu streamin berukuran besar. Karung yang sudah kita potong berbentuk lingkaran, kita rendam di dalam ember berisi air. Untuk perendaman kita hanya membutuhkan waktu 10 hingga 15 menit saja.
Setelah 15 menit kita akan mengambil karungnya. Kemudian kita letakkan di atas streamin dengan lubang berukuran besar. Untuk memastikan kelembapan karung, maka saya menggunakan 2 lembar karung seperti ini. Saya susun menjadi 1. Langkah selanjutnya, saya mengambil streamin dengan lubang berukuran kecil untuk kita letakkan di atas karung yang sudah dimasukkan di dalam ember. Saatnya saya akan memasukkan kacang hijau yang sebelumnya sudah direndam selama 1 hari 1 malam. Kita susun di atas streamin dengan lubang berukuran kecil. Kita ratakan. Pastikan bahwa posisi kacang hijau tidak bertumpuk satu sama lain. Karena jika bertumpuk, maka akan menghambat pertumbuhan kecambah. Pastikan kacang hijau yang kita susun di atas streamin dapat memenuhi permukaan streamin. Jika permukaan streamin ini penuh, maka hasil kecambah pun akan maksimal. Untuk langkah selanjutnya, kembali kita tutup kacang hijau dengan karung yang sudah kita potong menjadi bulat. Karung ini juga sudah direndam dengan air. Kemudian saya menggunakan 2 lapis untuk memastikan kelembapan karung tersebut. Kita tutup di atas kacang hijau yang sudah kita susun di atas permukaan streamin. Setelah lapisan kacang hijau yang pertama selesai kita susun, maka kita bisa menyusun kembali hingga lapisan kedua, ketiga, dan seterusnya, tergantung pada tinggi ember yang akan kita gunakan. Sekarang ini saya akan membuat untuk lapisan yang kedua. Untuk lapisan yang kedua, setelah karung basah kita tutupkan di atas kacang hijau, maka selanjutnya kita letakkan streamin dengan lubang berukuran kecil di atas karung. Kita tidak lagi membutuhkan streamin dengan lubang berukuran besar, karena streamin dengan lubang berukuran besar hanya dibutuhkan di atas penyangga. Kacang hijau dengan lapisan kedua. Setelah kacang hijau kita susun di atas permukaan streamin dengan ukuran lubang kecil, maka selanjutnya saya menutup dengan karung yang sudah dibasahi sebelumnya. Karung tetap kita gunakan 2 lapis untuk memastikan kelembapan pada karung tersebut. Untuk lapisan berikutnya caranya sama. Ember berisi dengan lapisan-lapisan kacang hijau. Sekarang kita tutup ember tersebut supaya kelembapan di dalam ember tetap terjaga. Ember ini kemudian kita simpan di tempat yang sejuk ataupun lembab yang tidak terkena sinar matahari langsung. Ember yang sudah kita tutup tadi kita diamkan selama 3 hari, tetapi dalam setiap harinya kita harus menyiram ember tersebut 1 hari 2 kali, pagi dan juga sore hari. Setelah 3 hari, tiba saatnya sekarang kita akan memanen hasil kecambah yang kita budidayakan dengan media yang sederhana. Teman-teman, kita lihat hasil kecambah. Ini adalah hasil kecambah dari lapis kedua. Kita
kita bisa lihat tumbuhnya tinggi dan juga segar. Kemudian kita ambil, hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil dari lapisan pertama. Kita ambil. Kita akan memanen. Caranya sangat mudah sekali. Kita tinggal membuka strimin yang berukuran kecil, lalu kita siapkan pisau, tinggal kita potong akarnya. Di bawah kita sudah siapkan baskom berisi air bersih yang juga berfungsi untuk mencuci hasil panenan kita. Ini adalah hasil panen lapisan yang kedua. Kita juga akan memotongnya. Caranya seperti tadi, cukup mudah. Bahan-bahan ini bisa kita pergunakan kembali. Jadi strimin masih bisa kita gunakan, termasuk juga karung yang ditumbuhi akar kecambah ini. Tinggal kita bersihkan saja dengan air bersih hingga akar-akarnya ini hilang dari karung ini. Panen bisa kita gunakan untuk dikonsumsi di rumah tangga, jadi bisa kita masak, ataupun sebetulnya hasil panen ini juga kita bisa jual ke warung-warung terdekat atau di pasar-pasar di sekitar kita. 1 kilo kacang hijau kita akan menghasilkan 1,5 kilo kecambah seperti ini.